FC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-salata waz-zakata was-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha mastata'tum wa hafizu ta'atahu ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, mari senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan 3 hal. Yang pertama yaitu tentang keilmuan. Kita harus dalami keilmuan kita, karena ilmu Islam itu sangat luas dan waktunya sampai wafat. Itu artinya betapa dalamnya ilmu dalam Islam. Kemudian yang kedua yaitu iman. Perdalami iman, karena iman itu bukan antara ada dan tiada. Saya perhatikan, saya dalami, ternyata iman itu taubahnya seperti voltase listrik, yang mana semakin besar kapasitasnya maka akan semakin mampu menjalankan beban-beban ibadah. Jadi kita kalau imannya rendah, berarti baru menjalankan beberapa ibadah saja sudah ngedrop, sudah jepret kalau istilah listrik. Nah, kemudian meningkatkan kategori yang 3 itu amal. Nilainya, bobotnya, kapasitasnya. Kalau bicara baik, 3 tingkatan dalam bahasa Inggris kan. Ada baik, ada lebih baik, ada terbaik. Good, better, best. Baik, lebih baik, terbaik. Kalau kita terpaut antara baik dan lebih baik, maka jalankan yang lebih baik. Kalau antara yang lebih baik dan yang terbaik, maka amalkan yang terbaik. Begitulah namanya fiqhul aulawiyat terjadi apabila di lapangan ya kita terjadi hal seperti itu, maksud saya. Ada 2 hal. Ini yang fardu kifayah atau yang fardu ain. Sering fardu ain dikalahkan oleh fardu kifayah. Itu namanya belum bisa membedakan mana fardu kifayah, mana fardu ain. Atau dalam tingkatan fikih itu yang paling tinggi fardu, kemudian wajib. Jadi kalau bentrok antara fardu dan wajib, ya fardu yang kita jalankan. Karena fardu itu yang tertinggi. Kalau secara khilafiyah, fardu itu tidak ada khilafiyah. Nah, jamaah rahimakumullah, kita harus meningkatkan ketiga hal tersebut. Di kesempatan yang baik kali ini, saya akan sampaikan khutbah dengan judul Shaum dilihat dari 3 dimensi. Ini saya sampaikan ya mengingat kalau gambar itu 3D, ya 3 dimensi itu seperti aslinya. Nah, kaitan dengan hal ini saya sampaikan agar kiranya shaum dilihat jangan hanya 1 atau 2 sisi, karena ternyata banyak sisi-sisi dari diperdukannya shaum Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, diawali di ayat 183, surah yang sering kita dengar dan hafal, yaitu diawali dari kalimat amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan khusus, spesial.
panggilan keimanan khusus. Kemudian diharapkan orang yang beriman itu akan takwa. Maka sahabat yang keimanannya bukan main, ketika diperintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih, maka ada yang melebihi batas-batas kemanusiaan, yang dia tidak mau menikah khawatir terganggu pada Allah. Dia saum terus menerus dan sholat terus menerus, sholat malam terus menerus. Akhirnya diredam, diturunkan, kalau istilah speedometer, diturunkan kecepatannya yang tadinya ya istilahnya 180 atau sampai 200, suruh dikurangi dengan surah Taghabun at-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah atas dasar kesanggupan kamu. Makanya jamaah rahimakumullah, saya jelaskan di antara jamaah pengajian, kalau baca ayat tolong jangan satu, karena salah satu di antara ayat yang lain tuh punya alaqah, punya hubungan. Contoh itu, ya ittaqullaha haqqa tuqatih. Setelah turun ayat itu, sahabat melebihi batas-batas kemanusiaan, maka turunlah surah At-Taghabun, ya, yang menjelaskan tentang nggak usah terlalu begitu, melebihi batas-batas kemanusiaan. Coba kalau hanya dibaca surah At-Taghabun tersebut, fattaqullaha mastata'tum, itu menjadi rendah, menjadi biasa. Ya, bertakwa pada Allah berdasarkan kesanggupan kita. Ya sudah, saya mampunya begini. Nah, seumpamanya kecepatan ya cuma 20, udah mampunya 20 aja. 20 km per jam. Bukan begitu maksudnya. Jadi ayat itu untuk nurunin ampere, untuk nurunin speedometer. Jadi dimensi ketaatan yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, karena orang yang beriman itu pasti taat. Kemudian dimensi kesehatan, dimulai dari kalimat perintahnya kutiba. Kutiba itu bahasa Arab fi'il madi mabni lil majhul, artinya bentuk pasif. Pasif itu artinya manusia itu butuh. Manusia butuh saum agar sehat, sebagaimana manusia butuh makan agar kuat. Tapi kalau kebanyakan juga nggak boleh. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan, minum dan jangan berlebihan, karena akan menjadi sakit kalau berlebihan. Makan berlebihan, badan jadi obesitas, gemukan, akhirnya menjadi penyakit, jadi masalah. Dan kemudian dimensi sosial, ada dimensi ketaatan tadi, ada dimensi kesehatan, dan ada dimensi sosial. Saumu syahri ramadhana mu'allakun baina sama'i wal ard wa la yurfa' illa bi zakatil fitr. Saum Ramadan masih menggantung, mengambang antara langit dan bumi, dan belum diangkat kecuali dengan zakat fitrah. Bayangkan, cuma 3,5 liter atau 2,5 kilogram itu menentukan nilai saum kita. Karena apa? Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala disuruh kita lapar. Tuh, rasakan bagaimana kita harus bisa merasakan orang-orang yang lapar, orang-orang yang tidak punya makan. Maka kesimpulan rukun Islam saja, yaitu antara sholat dan zakat. Cuman 2, sholat dan zakat. Hablum minallah sholat, hablum minanas zakat. Rabbik fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Jamaah, pendalaman dari 3 hal tadi adalah dimensi ketaatan. Ternyata iblis dia itu bukan karena tidak ibadah. Dia dicap oleh Allah, bahkan sudah ditetapkan akan menjadi penghuni neraka, bukan karena tidak ibadah,
tapi karena dia tidak taat. Sekali lagi, karena dia tidak taat kepada perintah Allah yang lainnya. Begitu juga di Al-Quran di surah An-Nisa ayat 59, kita diperintahkan untuk taat kepada atiullah wa ati rasul wa ulil amri. Pemerintah, ulil amri, kita disuruh taat. Tapi jamaah rahimakumullah, perhatikan surah An-Nisa ayat 59 tersebut. Ketika saya dulu memperjuangkan syariat Islam dalam bentuk pernikahan, yaitu tidak disanding, lantas boleh dibilang ulama tersebut, ustadz tersebut berdalih ayat tadi, atiullah wa ati rasul ulil amri, kita harus ikuti ulil amri. Saya bilang, tolong perhatikan, dalam kalimat Allah, atiullah, dalam kalimat Allah di awalnya ada kalimat atiu. Juga dalam kalimat Rasul ada kalimat atiu. Tapi ulil amri tidak ada atiu. Artinya, ulil amri yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya tidak layak untuk kita taati. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah dan Rasul dan ulil amri selama dia taat pada Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak taat, tidak dikatakan taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Khalik, pada pencipta. Satu lagi penguatnya, yaitu di surah 29 ayat 8. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi husna, tapi wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi jika keduanya yang menyebabkan kita berbuat musyrik, maka tidak boleh ditaati. Jadi kalau taat kepada Allah tidak bersyarat, taat kepada selain Allah itu perlu syarat-syarat tertentu. Dan yang terakhir, kaitan dengan saum ditutup dengan di ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah diantara kamu makan harta diantara kalian dengan secara batil. Bayangkan jamaah, di bulan Ramadan kita yang halal saja mampu kita tahan, kita tidak makan karena perintah Allah. Yang halal saja kita mampu tinggalkan makan tersebut. Harusnya apalagi yang haram. Nah, inilah pesannya dari penutup ayat tentang saum, paragraf tentang saum. Kita tidak boleh makan harta dengan secara batil. Di mana ini terjadi kebanyakan? Baru kemarin orang datang ke saya. Nah, dia karena minta izin tempat, ya saya punya tempat, punya lokasi depannya pinggir jalan untuk buka karena Ramadan Timun Suri. Ternyata dia juga ustadz. Dia tanahnya banyak peninggalan orang tuanya. Enggak taunya baginya tidak secara adil. Yang banyak-banyak, yang sedikit-sedikit. Sampai alhamdulillah ya saya boleh dibilang syukur nikmat. Saya ustadz dai yang alhamdulillah memprakarsai pembagian warisan faraid secara hukum Allah. Ya tentunya dulu saya prakarsai di budek saya waktu meninggal, kakek saya waktu meninggal, pembagian faraidnya secara hukum Islam. Karena apa? Karena kalau tidak, saya bilang apa? Masih terdapat harta haram di rumah orang-orang beriman. Di mana harta haramnya? Bukan boleh korupsi, bukan boleh mencuri, tapi warisan tidak dibagi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitan dengan ayat 188, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Itu biasanya dia manggil pengacara supaya dapat bagiannya banyak kaitan dengan warisan. Kalau untuk mempertahankan haknya yang harusnya dibaginya sedikit, sumpamanya dia lelaki dibaginya sedikit, ngajukan kepada pengacara sumpamanya supaya haknya dapat, itu malah bagus. Tapi kalau sebaliknya, inilah larangannya di surah Al-Baqarah ayat 188 sebut
hikmah atau intinya dari kita melaksanakan saum, ya. Kita yang halal saja kita tahan tidak dimakan, harusnya yang haram kita lebih tahan lagi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.